Dan harga totalnya kalau lunas nanti bisa sampai 72 juta rupiah untuk motor yang hanya bisa menempuh jarak 80 km ini. Gila nggak tuh? Berarti selama ini Honda ngambil untungnya benar-benar gila, yaitu 47 juta per unit. Sebuah motor listrik yang sedang dibicarakan dari Honda. Walaupun perilisannya udah agak lama, tetapi baru ramai karena motor ini ganti harga. Yang sebelumnya Honda menjual 60-an juta, tapi harga aslinya ternyata cuma 19 juta saja. Tanda tanya. Mari kita bahas di video ini. Namanya adalah Honda CUV-e. Motor ini pertama kali diluncurkan pada Oktober 2024 lalu. Honda CUV-e memiliki desain yang terlalu futuristik, jadi malah terlihat aneh di mata kami. Nggak tahu di mata kalian. Atau mungkin karena memang kita belum waktunya menerima desain seperti ini. Dan yang kami suka hanya di bagian headlamp ini. Terlihat unik dan itu tadi, sangat futuristik. Yang lainnya aneh, apalagi di bagian batok cover speedometer ini yang terlihat melebar, kotak, dan terlalu besar. Begitupun di panel meternya yang maksa lebar. Kenapa maksa? Karena layarnya sebenarnya tidak terlalu besar. Ini dibuat melebar dengan bezel setebal kusen pintu supaya terlihat seperti tablet dan terkesan mahal. Iya, karena memang motor ini sok jual mahal, makanya nggak laku. Untuk pasar Indonesia, motor ini dipasarkan dalam dua tipe. Di antaranya Honda CUV-e tipe standar yang dibanderol dengan harga 53 juta sampai 57 juta rupiah. Harga tersebut terdiri dari satu unit sepeda motor yang dibanderol 33 sampai 30 juta rupiah ditambah 2 unit baterai MPPI seharga 10 juta per unit baterai. Dan yang kedua Honda CUV-e tipe Racing Duo dipasarkan dengan harga 57 sampai 61 juta rupiah. Harga tersebut terdiri dari satu unit sepeda motor yang dibanderol 37 sampai 41 juta rupiah plus 2 unit baterai MPPI seharga 10 juta per unit. Jadi tahu kan kenapa motor ini nggak ada yang lirik? Karena memang harganya nggak ngotak. Honda CUV-e ditenagai motor listrik dengan tenaga maksimal 6 kW dan hanya bisa melaju di kecepatan 83 km per jam dengan jarak tempuh maksimal cuma 80,7 km. Sumber tenaganya berasal dari dua baterai Honda Mobile Power Pack E yang dapat di-swap atau di-charge sendiri dengan off-board charger. Walaupun motor ini punya dua baterai, tetapi motor ini tidak bisa jalan hanya pakai satu baterai saja. Dua baterai ini harus masuk semua baru bisa jalan. Padahal kan kalau bisa satu saja, yang satu bisa sambil dicas di rumah. Mana ngecasnya susah lagi. Iya, cukup merepotkan, karena harus angkat dua baterai yang cukup berat ini. Tidak bisa langsung colok seperti motor atau mobil listrik pada umumnya. Untuk motor dengan harga 60 jutaan sih ini sangat lawak. Mending beli Winfly nggak sih yang harganya 3 jutaan? Tetapi kalau kalian mau nyari-nyari kelebihannya, selain motor ini mereknya Honda, yang menarik di motor ini adalah sistem penggeraknya yang sudah memakai side drive. Sistem ini diklaim lebih baik dalam menerjang banjir dan ketika penggantian ban. Bannya bisa dengan mudah diganti di bengkel umum karena sistem rodanya seperti motor-motor matic pada umumnya. Tidak menyatu dengan penggerak motor listrik seperti kebanyakan motor-motor listrik lainnya. Nah, akhir-akhir ini motor ini kembali ramai menjadi perbincangan. Bukan karena facelift bentuk, tetapi karena facelift mayor di harganya.
Iya, Honda mengobral motor ini dengan harga yang lebih masuk nalar dan tentunya masuk kantong, yaitu dengan harga yang hanya 19 juta rupiah. Kenapa bisa turun sebanyak itu? Apalagi kalau bukan untuk mengosongkan gudang. Iya, motor ini peminatnya sangat jarang karena harganya yang bisa membuat kita meradang. Nah, berhubung mungkin motor ini akan ditendang, jadi mending diobral biar nggak menuhin gudang. Honda CUV ini sepertinya hanya menjual nama Honda karena fiturnya yang nggak sepadan dengan harganya. Sejak pertama kali dirilis, motor ini hanya laku beberapa biji saja. Itu pun mungkin yang beli juga pada nyesel. Seperti curhatan Mas Fauzan ini, yang baru ambil motor ini dengan DP 10 juta, tenor 10 bulan, dengan cicilan 5,7 juta per bulan. Dan harga totalnya kalau lunas nanti bisa sampai 72 juta rupiah untuk motor yang hanya bisa menempuh jarak 80 km ini. Gila nggak tuh? Dan pastinya bukan cuma Mas Fauzan ini yang nyesel karena potongan harga yang nggak wajar ini. Karena kabarnya harga tersebut sudah termasuk 2 buah baterai dan 2 buah charger. Menurut Omaan Otomotif, ini seperti beli 2 buah baterai, bonus motor sekaligus chargernya. Bayangin aja, yang jadi 19 jutaan itu ternyata aslinya bukan 54 jutaan, tapi mencapai 66 jutaan karena sudah dapat 2 buah charger. Atau sederhananya seperti beli 2 buah baterai dibonusin charger berikut motornya. Sakit nggak tuh? Nah, pertanyaannya, apakah Honda masih untung menjual motor ini dengan harga 19 juta? Kalau masih untung, berarti selama ini Honda ngambil untungnya benar-benar gila, yaitu 47 juta per unit. Tapi sepertinya ini jual rugi sih. Seperti yang kami sampaikan tadi, program ini sepertinya hanya bertujuan untuk mengosongkan gudang yang sudah terlalu penuh dengan motor kocak ini. Dan ternyata program ini berhasil. Orang-orang terutama fans Honda tentu sangat menyambut gembira program ini dengan cara membeli dengan senang hati. Di atas kesedihan fans terberat Honda lainnya yang sudah rela mengeluarkan 60-an juta hanya untuk membeli brand kesukaannya. Ya nggak apa-apa, Riku, nggak apa-apa. Anjir, aman bang. Aman. Aman. Dan secara tidak langsung sekarang ini Honda sudah mengecewakan penggemar beratnya yang rela berkorban dan mempertaruhkan segalanya termasuk uang yang dimilikinya. Dan setelah program ini berhasil dan ternyata motor ini laris manis di harga 19 juta, kabarnya program ini dihentikan. Dan harga motor ini kembali ke harga normal. Maksudnya harga yang nggak normal. Gimana bisa dibilang normal? Motor yang nggak bisa lari, nggak bisa jalan jauh, ngecasnya lemot juga repot, harganya 60 juta lebih. Walaupun program pengosongan gudang ini berhasil, tetapi program ini bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensi kedepannya ya nanti kalau Honda mengeluarkan motor listrik terbarunya dengan harga yang wajar menurut Honda akan makin nggak laku lagi. Karena pasti banyak yang takut akan terjadi seperti ini lagi. Yang udah terlanjur beli dengan harga segini, dapat sepeda listrik yang kecepatannya nggak terlalu tinggi, rela nabung sampai nggak jadi naik haji, ujung-ujungnya malah dihianati. Nah, gimana menurut kalian? Apakah harga 19 juta itu Honda jual rugi atau memang itu harga aslinya? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang waktunya knowing ini om, daripada bermogok di pintu kereta Citayam. Tidak,